Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Aufa Zakia Aziza dengan NPM 242151111104. Saya dari kelas 2024C dari kelompok 2 Training Software. Di sini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Definisi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan positif contohnya seperti 1, 2, 3, 4, bilangan 0 yaitu 0. Bilangan negatif yaitu seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Bilangan negatif dan bilangan positif itu berkebalikan. Misalnya apabila diurutkan, misalnya ada soal yang meminta urutkan bilangan negatif dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, apabila bilangan negatif yang diminta, maka apabila dimintanya dari yang terkecil ke terbesar, maka dilihat dulu dari angka terbesarnya. Angka terbesar bukan nilai terbesar. Angka terbesarnya itu mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1. Jadi, apabila mengurutkan bilangan negatif dari yang terkecil ke terbesar, lihatlah angka yang lebih besar. Kalau bilangan positif, apabila minta diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lihat angka yang terkecil, baru ke terbesar. Oke, sekarang kita akan membahas operasi-operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat terdiri dari 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana dari setiap masing-masing operasi ini memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan, di mana di sini terdapat 4 ketentuan. Yang pertama, apabila positif ditambah positif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya yaitu 12 ditambah 3 sama dengan 15. Yang kedua yaitu positif ditambah negatif akan menghasilkan bilangan negatif ataupun bisa juga menghasilkan bilangan positif. Jika menghasilkan bilangan negatif, apabila negatifnya ini lebih besar dibandingkan positif. Contohnya yaitu seperti 12 ditambah negatif 25, karena dalam penjumlahan itu akan terjadi perubahan tanda apabila penjumlahan bertemu dengan negatif, di mana negatif ini diletakkan setelah tanda penjumlahan. Nah, berubah menjadi 12 dikurangi 25, di mana 25 ini lebih besar daripada 12, maka akan menghasilkan bilangan negatif apabila dikurangi. Selanjutnya yaitu positif ditambah negatif akan menghasilkan bilangan positif apabila bilangan negatif tersebut lebih kecil dari bilangan positif. Selanjutnya yaitu bilangan ketentuan yang ketiga yaitu negatif ditambah positif sama dengan negatif. Apabila tadi sama seperti yang sebelumnya, apabila negatifnya lebih besar maka akan menghasilkan bilangan negatif. Namun apabila negatifnya lebih kecil akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya apabila negatif ditambah positif akan menghasilkan bilangan positif, yaitu negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu bilangan negatif ditambah bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif, yaitu negatif. Contohnya seperti negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, di sini mengalami perubahan tanda seperti yang tadi dijelaskan. Apabila tambah atau penjumlahan atau tanda plus bertemu dengan negatif, maka akan berubah tandanya menjadi bilangan negatif apabila bilangan negatifnya ini diletakkan setelah tanda penjumlahan. Nah, jadi perubahan tandanya menjadi negatif 4 dikurangi 2. Nah, karena negatif bertemu negatif akan dijumlahkan negatif 4 bertemu dengan negatif 2 sehingga sama seperti 4 ditambah 2, yaitu negatif 6. Selanjutnya ke operasi pengurangan, di mana operasi pengurangan ini memiliki dua ketentuan,
Yang pertama, apabila positif dikurangi positif akan menghasilkan bilangan negatif. Apabila bilangan positif di belakang tanda kurangi ini lebih besar. Contohnya, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Terus, atau positif dikurangi positif akan menghasilkan bilangan positif apabila positif yang di belakang tanda pengurangan ini lebih kecil dari bilangan positif di depan tanda pengurangan. Contohnya yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang ketentuan yang kedua yaitu negatif dikurangi negatif akan menghasilkan bilangan negatif apabila bilangan negatif yang di belakangnya lebih besar dari bilangan negatif yang di depannya. Nah, apabila pengurangan bertemu dengan negatif di belakang tanda pengurangan akan berubah tanda menjadi penjumlahan. Nah, contohnya negatif 11 dikurangi negatif 6 sama dengan negatif 11 ditambah 6, yaitu menghasilkan nilai negatif 5. Nah, apabila negatif dikurangi negatif akan menghasilkan positif, itu dengan ketentuan apabila negatif di belakang tanda pengurangan lebih kecil, maka akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya seperti negatif 11 dikurangi negatif 22 akan menghasilkan nilai 11. Karena tadi apabila bilangan negatifnya itu berada di belakang tanda pengurangan, maka akan berubah tanda menjadi tambah. Jadi negatif 11 ditambah 22 sama dengan 11. Oke, selanjutnya yaitu keoperasi perkalian. Di operasi perkalian ini ada 4 ketentuan, yaitu apabila positif dikali positif akan menghasilkan bilangan positif dikali negatif akan menghasilkan bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya yaitu contoh dari bilangan positif dikali positif akan menghasilkan bilangan positif yaitu 3 dikali 6 sama dengan 18. Contoh dari bilangan positif dikali negatif sama dengan negatif yaitu 8 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Nah, apabila menuliskan bilangan negatif setelah tanda operasi baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu harus menggunakan tanda kurung. Yang ketiga, apabila negatif dikali positif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya yaitu negatif 2 dikali 9 sama dengan negatif 18. Yang keempat yaitu negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Contohnya yaitu negatif 2 dikali negatif 6 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu keoperasi pembagian. Di operasi pembagian ini sama seperti perkalian, tidak ada bedanya, yaitu apabila positif dikali positif akan menghasilkan bilangan positif, apabila positif dibagi positif akan menghasilkan bilangan positif, apabila positif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif dibagi bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif, dan apabila negatif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya yaitu keimplementasi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu tidak cuma dalam pelajaran yang berbau matematika atau berbau hitung-hitungan, tetapi bilangan bulat juga bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mengukur suhu, dalam jual beli atau transaksi jual beli, perhitungan nilai. Nah, contoh soal dari implementasi yaitu seperti ini. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4, jawaban salah akan diberi nilai negatif 1, dan
Jika tidak dijawab, akan mendapatkan poin negatif 2. Dari 35 soal yang diberikan, Jai berhasil menjawab pertanyaan benar sebanyak 31, jawaban salah 2, dan tidak dijawab 2 soal. Berapa sih total skor yang diperoleh Jai? Nah, diketahui tadi soal benarnya itu 4, salahnya negatif 1, tidak dijawabnya negatif 2. Tadi Jai hanya bisa mengerjakan jawaban benar sebanyak 31, salah 2, dan jawaban tidak dijawab 2. Nah, berapa total skornya? Jadi untuk mencari total skornya kita harus menghitung terlebih dahulu berapa total soal yang benar, berapa total skor yang salah, berapa total skor yang tidak dijawab. Nah, untuk menghitung total skor yang benar, kita harus mengalihkan skor soal benar dikali dengan soal yang dijawab benar. Soal yang dijawab benar yaitu 31 dan tadi skornya itu 4, jadi 4 dikali 31 yaitu 124 dan yang salah tadi skornya negatif 1. Soal salahnya itu tadi soal yang dijawab salahnya 2, jadi negatif 1 dikali 2 kali negatif dikali positif menghasilkan bilangan negatif yaitu negatif 2. Selanjutnya, skor yang tidak dijawab yaitu negatif 2 dikali 2 yaitu negatif 4. Jadi 124 ditambah negatif 2 ditambah negatif 4 adalah 118. Selanjutnya ke implementasi 2. Di rumah Alwi pada pukul 10 malam mencapai 18 derajat Celcius. Setiap 3 jam suhu mengalami kenaikan secara stabil sebesar 3 derajat Celcius. Berapa pencapaian suhu pada pukul 4 pagi? Selisih, jadi kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Selisih dari mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi yaitu 6 jam. Perubahan suhu yang terjadi yaitu kita akan mencarinya dengan berapa sih peningkatan yang terjadinya. Jadi kita harus mencari peningkatan suhunya dengan cara tadi 6 jam dibagi 3 jam. Kenapa dibagi 3 jam? Karena untuk melihat perubahan suhunya selama 6 jam itu udah berapa derajat. Jadi 6 dibagi 3 yaitu 2 dikali setiap jamnya tadi kan 3 derajat Celcius, berarti 3 derajat Celcius dikali 2 yaitu 6 derajat Celcius. Jadi dari pukul 10 malam sampai jam 4 pagi mengalami kenaikan sebesar 6 derajat. Nah, berapa pencapaian suhunya? Yaitu tadi yang suhunya awalnya 18 ditambah 6 derajat adalah 24 derajat Celcius. Jadi pencapaian suhu pada pukul 4 pagi yaitu 4 derajat Celcius. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.